Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan pagi GKO Cibitung hari ini. Saudara, sebelum kita merenungkan firman, marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, kami menerima penyertaan, pengurapan, dan pimpinan Tuhan bagi kami pagi ini. Ketika kami memulai hari, kami ingin memulai dengan tuntunan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Mika pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini adalah ritualisme agama. Saudara, perhatikan saat kita berulang-ulang mengucapkan doa Bapa kami di setiap ibadah minggu. Misalnya di bagian, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah setelah selesai berdoa, kita sungguh-sungguh memberikan pengampunan pada orang yang bersalah kepada kita? Atau kita masih menyimpan ketidaksukaan, kebencian, dan bahkan dendam pada orang tersebut? Walau kita berulang-ulang mengucapkan doa tersebut, tetapi tetap enggan mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, berarti kita sudah terjebak dalam apa yang disebut ritualisme ibadah. Secara khusus, ritualisme doa. Doa yang kita panjatkan tersebut tidak lagi mampu mengubah hati kita untuk memberikan pengampunan. Inilah salah satu persoalan yang dihadapi oleh umat yang tinggal di kawasan kerajaan Yehuda. Mereka begitu rajin dalam ritual agama, ibadah dan persembahan korban bakaran kepada Tuhan, mereka selalu naikkan. Namun demikian, ritual ibadah tersebut tidak lagi bisa mengubah sikap hidup mereka dalam relasi moral dengan sesama. Mereka tetap saja bertindak jahat terhadap sesama mereka yang lemah. Dengan demikian, mereka terjatuh dalam ritualisme agama. Ritualisme agama berbeda dengan ritual agama. Ritual agama penting karena mampu mendekatkan diri pada Tuhan dan menyadarkan umat pada tanggung jawab moral pada sesama. Namun ketika sudah menjadi ritualisme, betapapun dilakukan berulang kali, tidak lagi mempunyai daya ubah bagi umat untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Inilah yang diingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Mika. Mereka telah melalaikan keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati dalam relasi mereka dengan sesama, walaupun mereka rajin beribadah. Secara sarkastis, Tuhan bahkan menunjukkan ketika harus memilih ritual baginya atau keadilan pada umatnya, Tuhan lebih menyukai keadilan bagi umatnya daripada korban bakaran bagi dirinya. Ritual yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak boleh menjadi ritualisme keagamaan yang sudah kehilangan daya ubah agar umat menjadi lebih baik di hadapan Tuhan dan sesama. Dengan demikian, saudara, mari kita olah segala ritual keagamaan kita agar tidak menjadi ritualisme keagamaan. Ketika kita berdoa tentang pengampunan, sungguh-sungguhlah kita mewujudkan pengampunan itu dalam karya dan pelayanan kita. Ketika kita berdoa agar hidup kekurangan mendapat berkat Tuhan, sungguh-sungguhlah kita juga siap menjadi saluran berkat Tuhan itu bagi sesama yang memerlukan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, tolong kami, agar kami masih menjadi pribadi-pribadi yang bisa diubahkan oleh Tuhan. Jadikan gereja kami bukan hanya gereja yang punya daya tarik, tapi gereja yang punya daya ubah. Urapi kami semua, agar kami tidak menyia-nyiakan semua karya Tuhan melalui gerejamu yang mengubahkan itu. Jangan biarkan kami terjebak pada ritualisme agama. Sebaliknya, kami menggunakan berbagai macam cara ibadah untuk semakin membawa kami menyadari betapa Engkau mengasihi kami. Dan karena itu, kami harus terus berubah. Sertai kami, pimpin kami ya Bapa. Saudara-saudara kami yang sakit, dijamah hatinya oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang damai sejahteranya sedang terenggut, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, semangat, penghiburan. Bagi saudara-saudara kami yang berjuang dengan masalah-masalah hidup mereka, kiranya Tuhan membukakan jalan buat mereka. Pimpin kami Bapa di hari ini dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah dengan segala kelimpahannya menyertai memberkati saudara semua dalam berbagai aktivitas hari ini. Shalom.